Film ini diawali dengan foto kera yang bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy merupakan fosil yang usianya maybe 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon dari teori of evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy adalah nenek moyang manusia. Zin pun berpindah ke kota Cina dan kisahnya akan fokus ke seorang wanita yang bernama Lucy. Pada adegan ini, Lucy bersama dengan seorang temannya yang bernama Richard. Saat itu Richard meminta tolong kepada Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada seseorang yang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam suatu gedung. Lucy terus menolak, akan tetapi temannya terus membujuk Lucy hingga akhirnya tangan Lucy diborgol ke koper tersebut. Mau tidak mau Lucy terpaksa harus mengantarkan koper tersebut. Saat Lucy sudah berada di ruang resepsionis, Lucy meminta untuk bertemu dengan Mr. Zhang. Tidak lama setelah itu, muncul orang-orang berpakaian rapi datang menjemputnya. Tanpa diduga, Richard yang sedang menunggu di luar pun langsung ditembak mati saat itu juga. Semua staf hotel tidak melakukan apa-apa, seolah-olah sudah mengerti dengan situasi seperti ini. Dan itu menyimpulkan bahwa Mr. Zhang adalah sosok yang cukup berpengaruh di sana. Lucy yang panik langsung dibawa untuk menemui Mr. Zhang. Di saat Lucy memasuki ruangannya, terlihat dua orang berlumuran darah yang terletak di sana. Dan ternyata itu adalah perbuatan Mr. Zhang yang sedang melakukan sedikit olahraga kecil-kecilan. Wow. Saat sudah berhadapan langsung, Lucy ditanya mengenai isi koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan apa yang terjadi. Kemudian Mr. Zhang menuliskan kode angka untuk membuka koper tersebut pada selembar kertas. Kemudian ia beranjak dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya lalu mengambil tameng untuk melindungi diri mereka. Sebagai orang yang penting, ternyata Mr. Zhang khawatir dengan apa yang ada di dalam koper tersebut. Saat dibuka, ternyata di dalam koper tersebut terdapat 4 benda kantung biru. Dan faktanya itu adalah narkoba jenis baru. Anak buahnya kemudian membawa seorang pecandu untuk menguji narkoba tersebut. Dia pun mencicipinya. Tidak menunggu lama, narkoba itu pun langsung bereaksi dan dia langsung tertawa menatap Lucy. Tak diduga Mr. Zhang langsung menembak si pecandu hingga tewas di saat itu juga. Kemudian Mr. Zhang mengatakan bahwa dia menawarkan pekerjaan kepada Lucy. Entah pekerjaan apa itu. Zin pun langsung berpindah kepada seorang pria yang sedang berceramah di depan banyak orang. Beliau adalah Profesor Norman. Pada ceramahnya tersebut, beliau sedang menjelaskan tentang kemampuan otak manusia. Di planet bumi, bahwasannya kita umat manusia hanya menggunakan potensi sebesar 20% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi cuma ada satu makhluk hidup yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu lumba-lumba. The dolphin. Zin kembali berpindah kepada Lucy, di mana ia baru tersadar dari tidurnya. Tidak lama, anak buahnya membawa Lucy ke hadapan Mr. Zhang. Setelah itu datang seorang pria kulit putih. Dia menjelaskan bahwa tadi Lucy sudah dibedah di bagian perutnya, yang sudah diletak barang narkoba jenis terbaru untuk diedarkan di kawasan Eropa. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Lucy dijadikan media untuk menyelundupkan narkoba tersebut. Tidak lama kemudian muncullah 3 orang pria yang bernasib sama seperti Lucy. Bedanya mereka menginginkan pekerjaan tersebut sedangkan si Lucy terpaksa. Singkat cerita, si Lucy pun sedang berada di ruangan dan ada 2 orang pria yang sudah merantai tangannya. Salah satu pria bertato tersebut terlihat seperti tertarik kepada Lucy dan nampaknya sudah lama tidak diberi jatah. Hal itu dibuktikan saat tangannya sudah menuju ke gunung kembar si Lucy. Sontak hal tersebut membuat Lucy risih dan membuat pria tersebut marah, kemudian menggampar Lucy hingga tersungkur. Lalu pria tersebut menendang perut Lucy berkali-kali tanpa ia sadar bahwa di dalam perut Lucy sudah ada narkoba jenis terbaru. Saat Lucy cek, perutnya berdarah dan hal yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan bahwa narkoba tersebut bocor di dalam perut Lucy yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dengan sel-sel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Lucy mengerang dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda menakjubkan di mana tubuhnya terlihat melawan gravitasi saat melayang di tembok hingga atap ruangan. Di sini bisa disimpulkan bahwa narkoba jenis terbaru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Wow. Zin kembali berpindah kepada Profesor Norman di mana dia sedang menjelaskan saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otak, maka orang tersebut akan mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang akan mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya telekinesis. Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, "Profesor, bagaimana seorang manusia mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya?" Profesor Norman menjawab, "I have no idea." Zin kembali berpindah kepada Lucy yang saat ini sudah bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana dia memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan saat bola matanya berubah menjadi warna biru, kemudian berubah menjadi normal.
Lucy pun mengambil kursinya dan duduk tegak di sana dengan wajah yang tenang. Tidak lama si kakak masuk. Lucy pun melebarkan kakinya seolah-olah menawarkan produknya kepada si kakak tersebut. Si kakak pun menghampiri Lucy. Pada saat tangannya mau menyentuh produknya si Lucy, kaki Lucy langsung menjepit tangannya dan menarik kakak hingga tubuhnya terlempar. Lucy langsung meraih pistol dan kunci rantai yang ada di atas meja. Lucy kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sana terlihat 4 orang preman yang sedang bermain kartu gaplai. Tanpa berpikir panjang, Lucy pun langsung menembak 4 preman tersebut dan Lucy tampak sempat tertembak di bahu sebelah kanannya tanpa merasa kesakitan. Lucy langsung duduk di meja dan langsung makan makanan yang di sana. Setelah beres, Lucy pun mengambil peluru tersebut dengan tangannya sendiri tanpa rasa sakit yang ditunjukkan oleh wajahnya. Kemudian Lucy keluar dan meminta supir taksi mengantarkannya ke rumah sakit. Sesampai di sana, Lucy dengan pedenya membawa pistol tersebut tanpa adanya orang yang curiga. Lucy langsung memasuki ruang operasi yang di sana. Sedang ada dokter melakukan operasi kepada pasien tumor. Lucy sejenak melihat layar LCD, kemudian menembak pasien tersebut dan terbaring di sana dan mengatakan jika pasien itu tadi memiliki kesempatan untuk hidup, maka dari itu dia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya cepat berakhir. Lucy kemudian meminta dokter tersebut untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba jenis baru tersebut. Di saat bersamaan Lucy menelpon mamanya dan mengatakan apa yang dirasakannya saat ini, bahwa dia sedang merasakan semuanya, mengingat semuanya, bahkan dia bisa mengingat dirinya saat masih bayi dan di dalam kandungan. Dokter pun berhasil mengeluarkan narkobanya. Setelah itu, Lucy keluar dari rumah sakit tersebut dan di saat Lucy melihat pohon yang di pinggir jalan, tiba-tiba dia bisa merasakan sirkulasi dari pohon tersebut dengan sangat jelas. Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung Mr. Zhang lalu membantai anak buahnya dengan begitu mudah. Tanpa melihat target, Lucy bisa menembak tepat sasaran. Mr. Zhang yang sedang menepi di ruangannya tiba-tiba dikagetkan dengan ditancapkannya kedua pisau di tangannya. Lucy bertanya di mana 3 narkoba yang lainnya. Mr. Zhang yang penuh dengan nafsu hanya diam saja, ditambah dia memang tidak tahu bahasa Inggris. Dengan 20% otaknya, Lucy menempelkan jari di kepala Mr. Zhang untuk mengakses ingatan yang tersimpan di saraf otaknya. Setelah mengetahui, Lucy pun pergi dan meninggalkan Mr. Zhang dengan kondisi seperti itu. Mr. Zhang hanya bisa berteriak. Lucy pun kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam sebuah laptop. Saat berpelukan, Lucy mampu merasakan semua organ di tubuh temannya tersebut. Saat temannya mandi, Lucy langsung membuka laptop dan browsing untuk mencari seseorang yang paham dengan permasalahan otak. Dan disinilah awal pertemuan Lucy dengan Profesor Norman. Lucy pun langsung menghubungi ponsel Profesor Norman. Dia mengatakan jika dirinya sudah membacakan semua riset yang dilakukan oleh Profesor Norman dan merasakan Profesor Norman adalah orang yang tepat untuk mengatasi kasus yang dialaminya sekarang. Profesor Norman yang awalnya menganggap hal ini adalah lelucon, seketika dikejutkan dengan kemunculan Lucy di layar TV. Tanpa basa-basi, Lucy langsung mengatakan bahwa dirinya sedang dalam menjangkau 100% kapasitas otak. Dan saat ini baru berada pada 28%. Profesor Norman yang sedikit shock pun langsung bertanya apa yang bisa dilakukan Lucy pada kapasitas tersebut. Lucy pun mengatakan bahwa dirinya mampu mengendalikan tubuh, otaknya, dan mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain, mengendalikan gelombang listrik, elektromagnetic, dan lain-lain. Hal itu langsung bisa dibuktikan saat Lucy muncul di setiap gadget dan alat elektronik di rumah Profesor Norman. Lucy mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak bisa merasakan takut, keinginan, seolah-olah ciri manusia pada dirinya sudah pudar. Semua pengetahuan seolah-olah sudah meledak di kepalanya. Lucy bertanya apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan ini. Profesor Norman menjawab, tujuan dasar hidup dari awal kehidupan adalah mewariskan apa yang telah dipelajari. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi. Maka jika kau bertanya apa yang harus kau lakukan dengan semua pengetahuan itu, maka wariskanlah. Terakhir, Lucy mengatakan jika dirinya akan menemukan Profesor Norman dalam waktu 12 jam. Saat Lucy akan pamit, dia memberitahukan temannya untuk mengubah gaya hidupnya dikarenakan ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik dan Lucy memberikan kertas resep agar sahabatnya bisa sehat kembali. Singkat cerita, Lucy pun sedang berada di bandara dan berencana pergi ke Paris untuk menutupi identitasnya karena kasus penembakan di RS tersebut. Lucy merubah rambutnya menjadi hitam lurus. Dan di sini tampak seperti berlebihan ya, nampak seperti di film gimana gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kemudian Lucy menelpon pihak kepolisian Paris yang akhirnya dihubungkan ke salah satu anggota polisi yang bernama Del Rio. Lucy bertanya siapa yang punya wewenang di kantor tersebut. Del Rio dengan santai mengatakan, aku yang berwenang di sini dan mari kita menyebutkan siapa nama Nona. Tak ingin membuang waktu, Lucy langsung menyuruh Del Rio turun dari meja dan langsung mengambil pulpen. Sontak hal tersebut membuat Del Rio terkejut seolah dirinya sedang diperhatikan oleh CCTV. Namun saat dilihat tidak ada.
Lucy langsung menyebutkan identitas 3 orang yang membawa narkoba tersebut dan memberi foto mereka di komputer Del Rio. Lucy kemudian menyuruh Del Rio untuk menangkap ketiga orang tersebut dan mengamankan narkobanya. Di saat bersamaan, seekor anjing keamanan bandara mencium aroma-aroma tersangka pada Lucy, tapi dengan sekali tatap anjing tersebut langsung dibuat takluk. Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat dengan 2 buah laptop di kedua tangannya. Lucy mengakses seluruh pengetahuan dunia dalam sekejap. Alhasil, di dalam kepalanya sekarang sudah ada semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu, hal mengejutkan pun terjadi, di mana Lucy tiba-tiba batuk dan giginya rontok. Kemudian ia melihat sel-sel tubuhnya berterbangan seolah-olah memisahkan diri dari tubuh Lucy. Seketika ia teringat dengan riset Profesor Norman yang membahas tentang keabadian yang intinya adalah jika habitatnya tidak mendukung maka suatu sel akan mengelola dirinya sendiri dan memilih keabadian. Dan saat ini Lucy sudah berada pada 40% kapasitas otaknya. Lucy yang panik langsung masuk ke dalam toilet tapi kondisinya semakin parah. Lucy memutuskan dirinya untuk menelan zat sisa tersebut hingga tak sadarkan diri. Tiba di Paris, Lucy pun dirawat di rumah sakit. Zin berpindah ke Del Rio yang berhasil menangkap 3 penyeludup tersebut. Setelah itu ia pergi ke rumah sakit di tempat di mana Lucy dirawat. Saat Lucy siuman, Del Rio dan kawan-kawan sudah mengepung dirinya di sebuah lorong. Tak perlu waktu lama, orang-orang di sana langsung dibuat tak sadarkan diri dan meninggalkan Del Rio sendirian di sana. Lucy meminta Del Rio untuk menunjukkan tempat di mana para penyeludup tersebut dan narkoba tersebut disembunyikan. Saat berada di dalam mobil, Lucy mampu melihat sinyal dan gelombang elektromagnetik dari semua alat komunikasi di dunia. Hal itu membuat dirinya mengetahui rencana Mr. Zhang yang akan mengambil narkoba tersebut dari para polisi. Untuk mempersingkat waktu, Lucy pun langsung mengambil alih kemudi. Del Rio yang tidak mau awalnya terpaksa harus mau karena Lucy memaksanya. Lucy yang sebelumnya tidak pernah mengemudi tiba-tiba sangat mahir menyetir sampai membuat kendaraan lain jungkar-jungkir dibuatnya. Di sisi lain, orang-orang Mr. Zhang sudah tiba di Luan di lokasi narkoba tersebut. Mereka pun mensabotase rumah sakit tersebut dengan membunuh semua polisi dan membedah para penyeludup untuk mengambil narkobanya. Tidak lama, Lucy pun tiba di sana. Orang-orang Mr. Zhang langsung mengepungnya. Di saat bersamaan, Lucy sudah mencapai 60% kapasitas otaknya. Itu membuatnya mampu mengendalikan benda dan tubuh orang lain sehingga bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. Lucy mengambil koper yang berisi narkoba tersebut lalu pergi dari sana. Del Rio yang melihat kemampuan Lucy bahwa jika dia ragu akan bisa membantunya. Lucy pun menghampiri Del Rio sambil mencipok bibirnya sambil mengatakan bahwa Del Rio bisa membantunya sebagai pengingat. Entah apa maksudnya, yang penting dapat cipok saja. Mereka berdua pun langsung pergi dari sana dan menuju ke sebuah universitas untuk menemui Profesor Norman. Ternyata Mr. Zhang yang sedang berada di luar sempat melihat Lucy di dalam mobil. Alhasil dia pun mengikuti Lucy kemanapun dia pergi. Di sisi lain, Profesor Norman yang tengah bersama sahabat-sahabatnya datang untuk menyambut kedatangan Lucy. Saat Lucy tiba, ia langsung diperkenalkan dengan satu-satu sahabat Profesor Norman tersebut. Namun, Lucy sudah tahu mereka semua dan tidak perlu ada sesi perkenalan. Salah satu cendekiawan tersebut mengatakan ingin melihat kemampuan Lucy secara langsung. Lucy pun langsung memegang pundaknya dan mengatakan tentang masa lalu di mana anak cendekiawan tersebut bisa meninggal dan Lucy bisa menyebutkan setiap detail pada setiap kecelakaan tersebut. Cendekiawan tersebut langsung terlihat sedih dan mereka pun langsung percaya. Di luar, Mr. Zhang dan anak buahnya telah bersiap-siap menyerang Lucy dengan berbagai senjata yang ada. Di sisi lain, Lucy sedang menjelaskan perihal apa yang terjadi dalam tubuhnya saat ini. Lucy mengatakan jika sel-sel tubuhnya saling berkomunikasi satu sama lain sehingga bisa membentuk sebuah materi. Dia pun mendemonstrasikannya dengan meminta Profesor Norman untuk memasukkan zat sisa biru yang ada dengan tujuan mengoptimalkan kapasitas otaknya hingga mencapai 100%. Mereka pun mencairkan zat sisa tersebut dan menginfuskannya kepada tubuh Lucy. Di sisi lain, Mr. Zhang dan The Gang mulai masuk dan membantai semua orang yang di sana. Kembali ke Lucy, saat zat biru sudah semua diresap dan masuk ke dalam sel-sel tubuhnya, keluar cahaya dari mulutnya yang menandakan bahwa dirinya sudah mencapai 90% kapasitas otak. Lalu muncul benda hitam yang keluar dari tubuh Lucy dan menjalar ke komputer alat elektronik yang di sana. Seketika ruang tersebut berubah menjadi putih polos. Benda hitam itu pun akhirnya membentuk sebuah objek yang berukuran sangat besar dan sangat aneh. Sahabatnya bertanya apa yang Lucy lakukan. Profesor Norman menjawab, Lucy sepertinya membuat komputer untuk generasi baru. Di sisi lain, Mr. Zhang dan The Gang dengan Del Rio masih tembak-tembakan dan di satu titik anak buahnya berhasil meluncurkan roket ke arah Lucy. Saat meledak, Lucy yang berada di dalam langsung terhempas ke menara Eiffel. Ternyata komputer yang diciptakan Lucy mampu membuatnya menjangkau seluruh alam semesta dan mengakses ke seluruh penjuru dunia, mengatur waktu, bahkan bisa pergi ke masa lalu. Dan benar saja, Lucy bisa mengundurkan waktu sampai ke zaman dinosaurus.
Dan di suatu titik kita akan melihat pertemuan pertama antara Lucy manusia dan Lucy kera yang pertama kita bisa lihat di awal film itu tadi. Setelah itu, Lucy bisa mengakses seluruh alam semesta sehingga ia bisa melihat bagaimana awal penciptaan alam semesta itu dimulai. Di saat bersamaan, Mr. Zhang sudah berada di belakang Lucy sambil mengarahkan pistol kepada Lucy. Dan saat Mr. Zhang mengarahkan pistolnya, Lucy sudah lenyap. Dan yang tersisa di sana hanyalah pakaian saja. Di saat itu, Del Rio menembak Mr. Zhang hingga mati. Tiba-tiba komputernya bergerak dan memunculkan sebuah benda kecil dan ternyata itu adalah sebuah flash disk untuk menyimpan seluruh pengetahuan alam semesta yang sudah dikumpulkan oleh Lucy tadi. Kemudian Del Rio bertanya, "Di mana Lucy?" Tiba-tiba ponselnya berdering dan saat dibuka ada sebuah teks yang bertuliskan, "Aku ada di mana-mana, Del Rio." Del Rio pun melihat sekelilingnya dengan kebingungan apa yang terjadi. Profesor Norman punlah yang hanya bisa terdiam dan sedikit tersenyum karena sudah paham apa yang terjadi. Dan Del Rio pun pergi. Tamat. Ending yang sangat menjijikkan.